Ini musiknya sulit banget. Pengen drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Purworejo, Bapak Dion Agassi Setiabudi, yang kami hormati Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo, yang kami hormati BPH Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan juga Ketua PDM Kabupaten Purworejo. Saya biasanya manggil Mas Pujiono. Ini teman main sejak lama, Pak Wakil Bupati, dan jangankan nginep di hotel, Pak, saya nginep di rumah Mas Puji juga nggak masalah. Dan saya kalau ke provinsi, Pak Wakil Bupati, Pak Dion, kalau ada balai-balai yang layak untuk kami istirahat, kami tidur di balai, tidak menginap di hotel, Pak. Ini bagian dari cara kami untuk masyarakat. Walaupun ada yang bisik ke saya, Pak Menteri, kalau di balai terus kami siapa yang menempati hotel kami, ada begitu juga. Ya Bapak yang menempati yang lain seperti itu. Tentu yang kami hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo, dan juga rombongan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Banyak sekali saya membawa rombongan ini, Pak. Ini hampir full timnya, Pak, sehingga kantor saya hampir kosong. Ada staf ahli Pak Didik Suhardi, staf khusus bidang manajemen dan kelembagaan Pak Didik Suhardi. Berdiri Pak Didik. Kemudian staf khusus bidang komunikasi dan media Pak Ma'ruf El Rumi. Ini kalau yang biasa nonton siaran sepak bola saya kira tidak asing dengan penampilan Pak Ma'ruf ini. Kemudian bersama saya juga Pak Direktur SD Bapak Muhammad Salim Somad. Ini SD tapi sudah besar. Kemudian juga bersama saya Bapak Rahmadi Widiarto, Direktur Guru Pendidikan Dasar, Pak Rahmadi. Nah, saya juga ditemani oleh Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Ibu Nuglaini Triastuti. Kemudian juga Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Pak Darmadi. Ini nama baru dari Balai Besar Guru Penggerak. Jadi sekarang kita ganti namanya dengan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, karena yang diurusi di sekolah itu tidak hanya guru, tetapi juga para tenaga kependidikan, pustakawan, laporan, dan sebagainya. Jadi yang diurusi yang bergerak dan yang tidak bergerak. Para kepala sekolah, para guru, dan tentu saja senior saya, narasumber pada seminar ini, Pak Profesor Suyanto. Profesor Suyanto ini yang punya ide besar untuk bagaimana pembelajaran mendalam ini dapat terlaksana, dan beliau yang bertanggung jawab karena memang Pak Yanto dan tim ini sebagai konseptor yang membuat pembelajaran mendalam ini dapat berjalan dengan baik. Jadi beliau bertanggung jawab sebagaimana lagu itu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ada Pak Yanto. Kemudian narasumber yang kedua, Profesor apa namanya Pak? Siska ya. Siska. Masih muda Bu, alhamdulillah masih panjang masa kerjanya. Lumayan menikmati gaji profesor. Tentu Pak Rektor beserta seluruh jajaran pimpinan UM Purworejo, dan juga tentu saja para peserta yang mengikuti di aula ini maupun ada yang lewat Zoom juga ya.
Ada tuh ya yang terlanjur, kemudian ada yang peserta yang bayar dan yang tidak bayar. Saya sempat diingatkan oleh protokol saya, Pak, membayar pesertanya dianggap saya melanggar aturan. Yang mewajibkan membayar itu UM Purworejo-nya, bukan kementerian. Kalau kementerian mewajibkan membayar itu bisa jadi ketemuan KPK. Dan itu tidak usah dicari-cari, sudah jelas ketemu. Tentu saja saya merasa sangat berbahagia berada di kampus UM Purworejo ini, yang alhamdulillah tadi naiknya saja Pak Rektor sudah sehat dan menyehat. Ditanya Pak Kursi berapa lantai begitu, 3, insya Allah lah kuat. 4 juga masih. Kalau sudah di atas 4 itu sudah lah. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada UM Purworejo atas penyelenggaraan acara seminar ini. Walaupun mohon maaf memang harus berubah dari jadwal semula karena tanggal 20 kemarin saya diskusi dengan KPK terkait BPK terkait dengan beberapa temuan laporan keuangan kementerian tahun 2024. Jadi yang diperiksa menteri terdahulu, bukan saya. Cuma karena keluarnya tahun ini, jadi saya yang harus mendatangi penyampaian laporan ini. Saya tentu menyampaikan apresiasi kepada panitia yang sudah fleksibel, sudah luwes sehingga acara bisa digeser sesuai dengan keluangan waktu yang tersedia. Saya memang sempat berpikir kalau memang sudah tidak mau digeser ya tidak apa-apa, tempatnya sudah banyak. Tapi ternyata Mas Puji mau geser. Alhamdulillah kalau sudah digeser begitu terus tidak datang lagi, itu terlalu. Bapak Ibu sekalian, materi intinya sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati. Contohnya juga sudah disampaikan Pak Wakil Bupati. Yang beliau ceritakan tentang guru sejarah beliau itulah guru yang menerapkan pembelajaran mendalam. Harusnya guru itu begitu. Karena banyak sekarang guru itu kalau memberi tugas itu mengerjakan soal. Yang soalnya jawabannya apa, gurunya sendiri juga nggak tahu. Karena dia hanya pegang kunci jawabannya, kemudian nanti karena soalnya itu multiple choice, pilihan ganda, ya sudah nanti suruh ngoreksi anaknya. Nah, apa mau seperti itu terus pendidikan kita? Karena itu UNESCO sempat membuat laporan yang kita bisa membacanya dengan seksama. Judulnya itu, kesimpulan risetnya itu adalah schooling without learning. Sekolah tapi ora sinau. Kenapa sekolah tetapi tidak belajar? Karena murid itu membaca tetapi tidak paham apa yang dia baca. Dia belajar matematika tetapi tidak bisa berhitung dan tidak menguasai logika matematika. Karena itu maka akibat dari schooling without learning itu adalah nilai berbagai macam penilaian itu rendah. PISA itu tidak hanya rendah di kita, di banyak negara juga rendah. Karena apa? Ya mereka bisa membaca, literate, bisa membaca, tetapi tidak paham yang dia baca. Karena itu maka perlu kemudian melihat sebenarnya akar masalahnya di mana. Kemudian yang kedua, ada banyak laporan tentang learning loss. Learning loss ini istilah yang dikemukakan oleh para peneliti juga tentang bagaimana kita itu kehilangan banyak hal dari masa-masa pembelajaran. Learning loss ini sebagian terjadi karena pandemi COVID-19. Anak-anak belajar online, itu yang on itu kameranya, anaknya tak kemana. Yang on cam itu bisa jadi hanya fotonya saja. Bahkan saya diajari oleh mahasiswa saya, yang ngajari mahasiswa saya itu diajarinya apa? Supaya kelihatan bapak datang, itu udah direkam aja Pak, kemudian nanti yang muncul di layar itu hanya video saja. Jadi kita bikin video, kemudian nanti video itu kita tampilkan di situ, terus ditutup layarnya, kelihatan saya manggut-manggut dari kanan kayak gini. Padahal saya lagi ngasih makan ayam gitu.
Ini terjadi. Jadi orang menganggap pembelajaran online itu canggih. Enggak selamanya yang serba online itu canggih. Belum lagi misalnya anak-anak yang dia tidak punya akses untuk menggunakan pembelajaran online itu. Tidak boleh keluar rumah, tidak bisa keluar rumah, online tidak bisa. Sehingga mereka itu tidak belajar. Nah, learning loss ini belum selesai recovery-nya. Bahkan sekarang mulai terlihat dampaknya. Ketika beberapa saat yang lalu ramai di salah satu kabupaten di Bali, yang anak SMP tidak bisa membaca, itu terjadi karena itu. Sebagian anak-anaknya memang mengalami disleksia, itu hasil laporan yang saya terima dari UPT kami di Bali. Mengalami disleksia, sebagian anak-anak berkebutuhan khusus, sebagiannya karena dampak dari learning loss itu. Dan sekarang mengembalikannya cukup rumit, perlu waktu. Saya sebagai dosen itu merasakan betul dampaknya. Mereka yang sudah kuliah itu jauh di bawah yang seharusnya. Sempat saya mengajar mahasiswa S2. Saya ngajar Zoom di rumah, kemudian menantu saya itu mendengarkan saya mengajar. Setelah itu kemudian selesai, dia komentar, "Pak, Bapak tadi ngajar mahasiswa S2." "Iya." "S2 Pak?" "Iya, S2 emang kenapa? Kok segitunya?" Karena dia bayangkan S2 itu tidak seperti itu. Karena itu maka kita mencoba mencari penyelesaian dari hulunya. Penyelesaian dari hulu itu kita lakukan dalam berbagai pendekatan tentu saja. Ada pendekatan policy atau pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan itu kita lakukan secara policy. Pertama adalah gurunya dulu yang diperbaiki. Gurunya kita perbaiki. Orang boleh bicara teknologi yang secanggih apapun, tapi guru itu indispensable. Setuju sekali dengan Pak Wakil Bupati. Guru itu penentu. Guru itu punya peran penting yang menentukan keberhasilan belajar dan memotivasi belajar. Saya sekarang Pak Yanto itu sudah sampai pada kesimpulan, teaching is inspiring. Mengajar itu menginspirasi, bukan menjejali murid dengan berbagai macam itu. Pak Wakil Bupati contohnya, gurunya menginspirasi. Bisa dari dirinya sendiri, bisa juga dari orang lain yang diarahkan oleh guru, sehingga dia mendapat inspirasi dari yang dia lakukan. Pengalaman membaca buku di bawah bendera revolusi itu luar biasa. Bapak waktu itu SMA kelas berapa Pak? Kelas 2. Lagi secara teori kognitif, perkembangan kognitif biasa itu masa-masa di mana gagasan-gagasan besar, keinginan-keinginan yang tinggi itu muncul pada masa kelas SMP, akhir dan SMA itu. Kemampuan untuk berpikir pada tingkat propositional thinking itu mulai terjadi. Nah, kalau masa-masa itu tidak diisi dengan berbagai macam gagasan-gagasan besar, mereka hanya dijejali dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu kuantitatif. Tidak menarik sama sekali pembelajaran itu. Dan banyak inspirasi yang lain. Ada inspirasi mungkin bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Saya sendiri contohnya. Saya itu dosen yang jarang masuk Pak Rektor. Dan kalau saya kepada mahasiswa sejak awal sudah saya bilang, kalau nanti saya bilang saya masuk, Anda harus cek saya masuk atau tidak. Tapi kalau saya bilang saya tidak masuk, jangan harapkan saya akan masuk. Mesti tidak masuk. Tetapi kalau saya tidak masuk, alasan saya jelas. Saya ngisi seminar di mana, konferensi di mana, gitu. Yang ternyata cerita-cerita saya seminar itu lebih menarik daripada apa yang saya ajarkan di kelas. Jadi kalau saya datang sudah pulang itu, Pak ceritain dong Pak, cerita pengalaman saya seminar di mana, ketemu tokoh apa, itu ternyata lebih menginspirasi mahasiswa saya itu. Sehingga saya itu termasuk dosen favorit versi mahasiswa saya. Ada dua alasan. Alasannya Bapak jarang masuk, tapi nilainya bagus.
Dan ini saya buktikan Pak Yanto, mungkin ada yang lain. Suatu saat saya diundang ke alma mater saya di Flinders University, South Australia. 20 tahun setelah saya lulus tahun 97. Kemudian 20 tahun kemudian saya diundang ke sana sebagai, istilahnya itu agak keren, namanya outstanding alumni, katanya begitu Pak. Alumni yang top, kira-kira begitu lah. Padahal belum jadi menteri waktu itu. Tapi sudah dianggap top karena sudah menjadi ketua BSNP, sudah menjadi sekretaris umum Muhammadiyah. Sekretaris Muhammadiyah top juga loh, jangan diketahui. Nah, tiba-tiba ketika saya sedang presentasi begitu, ada seorang muda berwajah Indonesia yang masih pakai toga, masih pakai baju wisuda, tiba-tiba meluk-meluk saya. Tapi mohon maaf, ini mahasiswanya laki-laki ya. Mahasiswanya laki-laki. Tiba-tiba meluk-meluk saya. Terus saya tanya, Anda siapa? Saya mahasiswa sini lah, Pak, saya barusan wisuda. Anda ngambil jurusan apa? Di sini. Intinya dia kuliah di situ, di jurusan yang dulu juga saya ambil. Ada dari mana? Saya dulu mahasiswa Bapak. Dia cerita begitu. Mahasiswa saya di mana? Di IAIN Wali Songo. Nah, terus akhirnya dia cerita, Pak, dia cerita kampungnya dari Pemalang, Jawa Tengah. Kemudian dia cerita, saya dulu sebenarnya pengennya kuliah di kedokteran, tapi tidak diterima. Supaya saya tidak pulang kampung, saya transit lah kuliah di IAIN ngisi waktu. Kemudian setelah 1 tahun ikut tes lagi yang kedua, kedokteran lagi, tidak diterima lagi. Nah, tahun itu dia ikut mata kuliah saya. Saya ceritalah mengenai latar belakang saya, pengalaman saya belajar dan sebagainya. Yang kemudian setelah saya cerita itu, dia langsung mengatakan, yes, I can, dia bilang. Oke, saya bisa. Dan sejak itu dia putuskan tidak ingin lagi kuliah kedokteran. Istiqomah di IAIN sampai lulus. Tapi dia mengatakan dalam dirinya apa? Saya harus bisa seperti Pak Mukti, kuliah ke luar negeri, di kampusnya Pak Mukti juga. Dan ternyata betul, dia kuliah diterima di Australia, di Flinders, di fakultas yang saya juga belajar Pak Yanto. Dan beasiswa juga, bukan biayaan orang tuanya itu. Dan beasiswa juga. Jadi Pak Wakil Bupati, yang Bapak sampaikan itu terjadi juga. Jadi teaching is inspiring. Mengajar itu menginspirasi, bukan mendikte, menjejali murid-murid kita dengan berbagai macam teori, berbagai macam hal yang barangkali tidak yang dia butuhkan. Karena itu maka kemudian kita mencoba mencari solusinya apa. Nah, solusinya ketemulah kita mencoba, kebetulan ketika saya kuliah pertama, tahun 95 itu saya mengambil mata kuliah namanya Cognitive Psychology and Its Implication. Bukunya itu, mata kuliahnya itu. Kemudian buku pokok yang dipakai bukunya Anderson tentang kognitif psikologi. Jadi saya ini S2-nya psikologi pendidikan, S1-nya pendidikan agama Islam, S2-nya psikologi pendidikan, S3-nya sosiologi pendidikan. Insya Allah lulus semua saya. Saya nggak bicara ijazah loh ya. Saya bicara saya lulus. Yang bilang ijazah tadi yang benar. Nah, disitulah saya belajar mengenai deep learning yang membedakan pembelajaran yang kuantitatif dan kualitatif. Di situ dibedakan, ada tulisannya jurnalnya Martin Salyo misalnya tentang qualitative learning itu. Disitulah kemudian saya menemukan banyak sekali gagasan-gagasan baru. Sampai kemudian salah satu bukunya juga saya minta dipakai sebagai referensi, tulisannya John Big ya Pak yang tahu tentang the process of learning itu. Yang di situ dia membedakan 3 pendekatan dalam pembelajaran. Pertama itu surface, yang kedua achievement, yang ketiga deep. Nah, dari situlah saya mencoba melihat akar masalahnya kenapa mereka baca dan tidak paham. Kenapa mereka banyak mempelajari berbagai macam teori dan tidak mengerti dan tidak menyenangkan. Karena orientasinya itu hanya surface di permukaan, belajar untuk senang-senang saja. Dan itu tambah kemudian menjadi masalah ketika tidak ada lagi kenaikan kelas, semuanya naik. Paham tidak paham naik. Meniru negara yang sudah maju namanya Finlandia. Cuma Finlandia begitu, tetapi belajarnya serius karena itu. Finlandia termasuk negara yang menerapkan deep learning di negara itu.
Finlandia, Swedia, dan banyak negara maju menerapkan itu. Australia, Kanada, Amerika menerapkan itu. Karena itu orientasi pembelajaran kita itu harus shift. Shift itu artinya bergeser, bukan change. Nanti saya akan masuk ke sini karena ada beberapa yang memberikan kritik-kritik yang sebagian benar, sebagian besarnya tidak benar. Shifting our teaching approach. Kita coba shift, gitu, digeser. Jadi pendekatan yang surface bukan berarti tidak perlu, menghafal tetap perlu, tetapi menghafal yang bermakna, bukan menghafal yang hafal tetapi orang ngerti karepe. Ya, ini juga pengalaman saya dulu belajar di madrasah itu, saya belajar tajwid, ngapalkan berbagai macam i'rab dan sebagainya itu. Ngapal ke fa'ala sehote fi'il madhi maknane wis gawe sapa dheweke lanang siji yaqulu sehote fi'il mudhari maknane lagi gawe. Terus nek ngerti ngono terus nggih apa? Menerapkan fi'il madhi itu bagaimana? Fi'il mudhari itu bagaimana? Belum lagi pembelajaran kita yang memang orientasinya masih nilai. Kamu nilainya berapa dikoreksi? Dan ketika ngoreksi yang dicari salahnya berapa, bukan benarnya berapa. Itu yang membuat kita tuh sering menyalahkan orang. Soal 10 benar 8, salah 2. 2 ini yang diuyak-uyak. Semua 8 yang bagus itu nggak ada gunanya. Sehingga Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati prestasinya bagus, hebat. Salah siji itu cuma diuyak-uyak. Saya bisa ngomongnya orang kanggo. Itu menurut saya dolim. Karena kita membiasakan sejak sekolah juga begitu. Kemudian kenapa mereka juga nyontek? Kan KPK itu bisa saja melaporkan hasil surveinya itu kan, termasuk yang banyak nyontek itu kan di sekolah. Di kampus itu 98% mahasiswa itu nyontek. Nggak tahu di Purworejo ya. Ya kenapa nyontek? Ya karena soalnya itu jawaban benar salah. Jawaban benar salah. Nah sekarang itu maka harus kita cari way out-nya kemana, jalan keluarnya kemana. Sehingga belajar itu harus kita geser dari orientasi angka-angka ke arah orientasi ilmu. Sehingga dengan deep learning itu kita tuh didorong untuk belajar tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi kita juga yang mengembangkan ilmu itu, namanya construction of knowledge. Ini nanti kalau dibahas oleh dua narasumber kita, kalau Profesor Ifat ini masuk dalam teori konstruktivisme. Tapi untuk bisa belajar yang seperti itu, orang harus mengolah informasi secara mendalam. Itu yang disebut dengan information processing, deep information processing. Sehingga ketika saya mengenalkan deep learning itu, sebagian kawan mengambilkan komentar ke saya, Mas itu kan AI. AI itu kan sebenarnya memang mengembangkan deep learning itu. Karena apa? Semua data yang ditangkap itu dihimpun semua oleh dia berikan makna, dia kumpulkan. Setelah itu ketika orang itu perlu, nanti dia langsung berikan jawaban dengan cepat. Itu yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati dengan bertanya kepada, sekarang ada orang cerdas namanya Meta itu. Tapi dia terbatas, tergantung siapa yang input. Saya pernah iseng nanya Meta, tolong buatkan pidato dalam bahasa Jawa. Orang ngerti. Orang ngerti sih. Karena apa? Dalam data dia nggak ada yang memberikan input. Gitu. Karena itu setuju Pak Wakil Bupati, susahnya apapun teknologi nggak bisa menggantikan peran guru. Sehingga dengan deep learning itu, kita tidak mengajarkan banyak materi, tetapi materi itu sangat esensial. Dan yang esensial itu bisa diterapkan dan ditransformasikan dalam berbagai konteks. Karena itu maka learning dan teaching itu tidak sekedar proses transfer, tapi proses transform. Ketika transform, maka masuk A, keluarnya tidak selalu sama dengan A. Masuknya A, keluarnya bisa A aksen, bisa keluar B, bisa keluar C. Ketika murid itu mendapatkan kemampuan untuk mengkontekstualisasikan apa yang dia pelajari. Sehingga kalau dulu kita belajar mengajar itu adalah transfer of knowledge, skill and values, itu teori lama. Menurut saya itu harus dirubah ke arah transform. Sehingga pembelajaran itu bersifat transformatif. Karena transformatif maka
yang diajarkan sedikit, tapi yang dia pelajari bisa banyak. Kembali ke contoh Pak Wakil Bupati tadi, itu mungkin tidak ada dalam silabus disuruh membaca bukunya Bung Karno, nggak ada. Syahrir itu nggak ada di situ, buku teksnya juga nggak ada. Tetapi dengan murid diberi kesempatan membaca, maka dia bisa menemukan banyak hal yang tidak diajarkan di kelas, tapi bisa dipelajari sendiri oleh murid itu berbekal motivasi yang diberikan di sekolah. Sehingga nanti setelah deep learning ini kita terapkan, materi pelajaran tidak kita kurangi, yang dikurangi adalah pokok bahasan dalam materi pelajaran. Banyak hal yang bagus yang kita miliki sebenarnya. Saya sempat ketika nulis makalah itu Pak Yanto, saya nulis di mata kuliah itu, saya nulis tentang nazoman sebagai metode menghafal. Banyak teori memori itu kan banyak ya. Dan saya paling suka membaca buku tentang teori memori itu. Saya berikan contoh bagaimana nazoman diterapkan untuk mengingat nama-nama nabi dan urutan kerasulannya. Jadi kebetulan kan saya dulu madrasah kan, jadi masih hafal beberapa nazoman. Saya disebutkan urutan nabi itu Adamun, Idrisun, Nuhun, Huduma, Soleh wa Ibrahimu kulluhum muttaba, kan? Adamun, para rasul itu adalah Adam, Idris, Nuh. Kemudian Adamun, Idrisun, Nuhun, Huduma, Soleh, Nabi Soleh, wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim kulluhum muttaba, semuanya itu saling berurutan. Itu beda dengan teori seperti itu, teori menghafal seperti itu nggak ada. Teori rima yang ada itu paling membuat nonsense syllabus. Tapi dengan ini kemudian jelaskan, pokok bahasanya urutan itu harus urut. Kemudian yang kedua, dia harus bisa punya clue ketika ada bagian yang dia lupakan. Yang itu bisa dibantu dengan namanya retrieval cues. Yang retrieval cues itu muncul dari rima yang dibangun dengan nazom itu. Nanti kalau dia lupa, dia akan panggil dengan nah, mia itu siapa itu dicari karena dia rimanya dia tahu. Oh, dapat high distinction itu saya. Karena saya bisa menjelaskan warisan pembelajaran ini dengan teori pembelajaran modern dan itu belum mereka miliki. Nah, problemnya kemudian kita itu seringkali dalam tradisi yang kita punya itu tidak ngerti maksudnya apa. Kemudian saya contohkan lagi itu, kalau tadi urutan-urutan, saya contohkan lagi bagaimana formula tajwid. Saya masih hafal wadhim bi gunnatin biyan mula idza kana bi kilmatin kantunya fambida. Itu kok bi gunnah itu, wadhim bi gunnatin biyanmu pakai huruf namanya yanmu, ya non mem wawu. Karena bi kilmatin contohnya kalimat katunya, contohnya dunya fambida. Itu lengkap itu. Karena itu walaupun kita beri nama deep learning, ini bukan impor dari barat, karena ada mengkritik itu kan ke barat-barat, tidak. Itu ada dalam tradisi kita. Problemnya adalah tradisi yang kita punya ini tidak kita kembangkan dan tidak kita maknai. Karena itu di antara referensi yang dipakai oleh tim penyusun ini, Pak Yanto dan kawan-kawan itu kan bukunya Az-Zarnuji, Ta'limul Muta'alim. Sempat ada yang khawatir itu, ini kok motif Arab, motif Londo, oleh motif Arab kawan. Kalau motif berbagai macam teorinya orang itu boleh, yang Barat yang juga boleh. Kenapa motif yang Arab juga nggak boleh? Kan sama-sama juga orang. Emang kalau tradisi pendidikan di negara-negara Muslim itu tidak bagus? Enggak juga. Ya kita ambil yang bagus. Nah, untuk pertama kali itu saya kira Pak Didi ini mantan sekjen, naskah akademik di Kementerian itu mengutip dari kitab kuning. Untuk pertama kali itu. Ya menterinya orang IAIN. Kemudian kita kutip teorinya Kiai Ahmad Dahlan. Kita kutip teorinya Ki Hasyim Asy'ari. Kita kutip juga Ki Hajar Dewantara sebagai selain juga yang lain-lain itu. Karena itu deep learning itu kita namai dengan pembelajaran mendalam. Nah, dalam kurungnya deep learning atau deep learning dalam kurungnya mendalam ya Pak Yanto. Gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ingin menyelesaikannya dari hulu.
Sehingga karena itu ketika gurunya ini kita sudah perbaiki, diberi pelatihan-pelatihan, harapannya pembelajaran juga diperbaiki. Karena ada pepatah dalam bahasa Arab itu, at-thariqatu ahammu minal maddah. Metode itu jauh lebih penting daripada materi. Karena kalau dicari materi kemudian orang ngerti gunanya apa, itu kan repot jadinya. Sehingga dengan deep learning itu nanti ada proses di mana kita melakukan namanya apa mas masalahnya? Kurang terdengar kan kurang dekat jadi. Oh di YouTube ya, ada YouTube juga ya. Malah mati. Sudah. Sudah pakai HP malah diganti sepak. Ini Pak Rektor, kalau mau cari itu harusnya ada yang dari sini Pak. Kemudian nanti ke sana sehingga tidak perlu pegang-pegang juga. Sudah, beres ini. Oke, terus. Terima kasih. Kangen di mulai. Bagaimana Bu? Metode. Jadi at-thariqatu ahammu minal maddah. Kenapa? Tidak semua hal bisa kita berikan di sekolah. Tidak semua hal bisa kita berikan di ruang-ruang kelas. Sehingga karena itu maka bagaimana metode itu dikembangkan untuk mendorong murid itu belajar lagi di luar kelas. Itulah yang kita harapkan dengan pembelajaran mendalam itu. Sehingga bisa ada integrasi antar ilmu. Mohon maaf saya menceritakan ini berkali-kali saya ceritakan. Saya ketika MD itu pernah nilai matematika saya 5. Itu satu-satunya nilai merah. 6 tahun punya merah, 1 kenang-kenangan. Dan matematika itu. Nah ketika kemudian nilai saya 5 itu, guru saya memberikan saya hiburan, menghibur saya, Mukti, tidak usah khawatir. Matematika itu kan bebitakan kubur. Ya iya sih gitu. Cuma cara menghiburnya kok ya gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu kan guru zaman dulu kan. Maksudnya baik supaya saya nggak usah sedih. Walaupun tetap ranking 1. Ya supaya tidak dibilang menterinya bodoh gitu. Nah kemudian setelah saya lihat belakangan itu ternyata enggak juga itu. Maksud Pak Guru baik, tetapi cara menjelaskannya membuat seakan-akan ilmu itu tidak penting. Seandainya ibu bapak yang menjadi guru dengan murid yang nilainya 5 itu apa yang dilakukan? Pak Yanto nih ahli growth mindset, tulisannya cuek gitu, Carol J. cuek gitu. Nggak apa-apa, kamu bisa lebih baik lagi. Kan caranya begitu, jangan dibilang nggak jadi pertanyaan kubur. Nggak apa-apa, kamu bisa lebih baik lagi. Dan nggak usah sedih, toh nilai kamu yang lain juga 9, 8, nggak usah sedih. Nah itu kalau guru zaman sekarang kira-kira kan begitu kan. Tapi juga mungkin diberi motivasi, mungkin kemarin kamu salah mempelajarinya, atau mungkin kamu sudah tidak konsentrasi sehingga pas ulangan tidak bisa mengerjakan dengan baik. Kan begitu kan, itu namanya growth mindset. Walaupun akhir-akhir saya melihat ilmu yang ada sampai akhirat itu matematika. Ilmu fikih sudah nggak ada lagi. Karena di akhirat nanti ada namanya yaumul hisab, itu kan hari matematika. Hari matematika, kita dihitung amal kita itu kan baik berapa ya nggak baik berapa dihitung, itu kan matematika. Dibilang di akhirat ada matematika gimana? Tapi itu guru zaman dulu ya, guru zaman dulu. Kalau guru zaman sekarang masih ada yang begitu ya berarti ya begitu. Yang kedua, ini banyak yang tokoh Muhammadiyah. Kita ini kan sholat
harus menghadap kiblat. Muhammadiyah kan menggunakan memaknai syatrul Masjidil Haram itu dengan wajhul Ka'bah, bukan jihadul Ka'bah. Jadi menghadap lurus wajhul itu menghadap lurus Ka'bah. Karena itu harus dihitung berapa posisi kiblat itu dari kampus UM Purworejo ini. Nah, menghitung kiblat itu kan harus ngerti matematika. Kemudian ketemu sekian derajat, sudutnya sekian, itu kan matematika. Lah kalau dianggap tidak penting bagaimana? Gak bisa kita beramal, beribadah, menghadap kiblat itu dengan benar, nek matematikanya ora ijo. Di situ sebenarnya kita bisa melihat bagaimana hubungan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ngitung warisan misalnya. Itu termasuk ayat yang disebutkan eksplisit di Quran itu tentang warisan itu. Ini dapat bagian berapa kalau seorang suami meninggal punya istri satu, warisan istri berapa, punya anak ini warisannya berapa, itu eksplisit, itu termasuk ayat muhkamat itu. Ayat-ayat muhkamat karena eksplisit tertulis di dalam Quran. Karena orang matematika terus bagi waris piye? Istri dapat 1/4, 1/8, 1/6. Itu kan harus matematika. Tapi Quran yang mencontohkan satu istri. Kalau yang punya lebih dari satu, tidak ada contohnya di Quran. Ini yang sebelah sana agak serius, sebelah sana tahunya agak serius. Tapi poin saya adalah dengan pembelajaran mendalam itu terjadi integrasi antar ilmu. Sehingga orang belajar matematika itu tidak hanya arsip matematika, tapi banyak penerapan matematika berbagai bidang kehidupan. Di sini sebenarnya kemudian pembelajaran pendekatan mendalam ini dapat diterapkan untuk K13 juga bisa, Merdeka juga bisa. Karena itu kami tidak akan merubah kurikulum itu. K13 biarlah berjalan dengan K13, Merdeka biarlah berjalan dengan Merdeka, tapi pendekatan yang mendalam. Jadi kalau ada yang bilang deep learning itu kurikulum baru, itu tidak beraslinya, kira-kira begitu. Kalau kira-kira hadis itu doif. Yang saya contohkan tadi itu kan bisa menjadi bagian dari pembelajaran tematik yang itu menjadi cirinya dari K13. Yang nanti murid diminta menerapkan ini dengan rumus matematika begini, coba kamu nanti cari dan kamu buat bangun-bangun yang sesuai matematika itu cirinya Merdeka. Tapi di situ sistemnya adalah pembelajaran dengan pendekatan yang mendalam. Nah, nanti bagaimana penerapannya dan seterusnya nanti dua profesor ini akan membahas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kami mencoba menerapkan pembelajaran mendalam itu, kita ingin untuk pembelajaran kita makin baik, makin menyenangkan, dan kalau pembelajarannya baik, insya Allah juga hasilnya akan baik. Karena itu gurunya kita perbaiki. Pak Wakil Bupati, guru ini menjadi perhatian saya sejak 6 bulan saya jadi menteri. Kesejahteraan guru sudah kita tingkatkan lewat sertifikasi. Yang dulu 1,5 kan tunjangannya, guru honor tunjangan 1,5 sudah menjadi 2 juta per bulan. Yang baru diangkat langsung 2 juta. Yang guru PNS itu sejumlah gaji pokok tunjangannya. Dulu lewat kepala daerah Pak, gajinya lewat kas daerah, tunjangan itu. Sekarang langsung transfer ke rekening guru. Cuma Bapak tolong dicek juga setelah dapat tunjangan transfer langsung buat apa duitnya itu. Ekonomi bergerak enggak di Purworejo ini? Nah, kalau bergerak berarti banyak yang belanja di guru. Kalau nggak bergerak ya nggak tahu, jangan-jangan belum terima juga. Guru tidak harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu. Cukup mengajar minimal 16 jam. Nanti 8-nya itu dari menjadi guru wali, mengikuti pelatihan-pelatihan dan aktif di kegiatan kemasyarakatan. Itu nanti bisa dikonversi dengan jam mengajar. Sehingga tidak ada lagi guru yang harus kesana kemari mengejar 24 jam tatap muka. Karena dia sibuk ngurusin diri sendiri, muridnya nggak diurusin.
Muridnya keleleran, paham karpu, paham karpu. Karena gurunya sibuk mengejar 24 jam itu. Nah sekarang guru tidak perlu begitu. Sudah di sekolahnya itu ada istiqomah. Ketika sedang tidak mengajar, perhatikan bagaimana murid-muridnya, dampingi mereka, koreksi pekerjaan mereka, beri komentar dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi guru FIGAD. Ini Pak Dandul, guru FIGAD itu guru yang dari pintu ke pintu mencoba tawarkan jam mengajar. Supaya fokus di situ, serius. Itu waktunya longgar, baca buku, jangan bikin TikTok, jangan bikin konten. Oh guru bikin konten megal-megal ibu capopo. Nah berikutnya apa Pak Bupati, guru itu bisa Bapak tugaskan, walaupun guru P3K ataupun guru PNS itu bisa Bapak tugaskan di sekolah lain. Bisa juga ditugaskan di swasta, itu sudah ada peraturan menterinya. Dan saya setuju 100% dengan Pak Bupati, dekatkan tempat mengajar guru itu dengan tempat tinggalnya. Itu penting. Karena sekolah yang kemarin saya datangi itu pada saat kita itu, gurunya itu harus menempuh jarak 50 kilo Pak untuk mengajar. Di Kabupaten Bogor yang ujung-ujung, gurunya tinggal di Parung. Itu Bogor yang dekat Depok itu Pak. Kemudian sekolahnya itu di Lui Batu yang dekat Hutan Belantara itu Pak. Sudah itu dia kerahkan kepala sekolah di 2 sekolah. Dan dua-duanya kepala sekolahnya itu, dua-duanya sekolahnya itu sekolah yang sangat berat. Tapi insya Allah nanti akan dapat bantuan untuk, sudah habis ya Mas? Oke Mas. Kok akhirnya 10, saya mau 5 aja sudah cukup. Tinggal 10 menit aja. Karena itu maka gurunya kita perbaiki dan pelatihan ini bagus Pak Rektor supaya sejak awal guru paham mengenai apa itu pembelajaran mendalam. Kemudian yang ketiga, kalau tadi ada anggapan deep learning itu impor asing gitu. Yang kedua ada anggapan deep learning itu kurikulum. Yang ketiga ini saya tekankan bahwa pembelajaran mendalam ini adalah bagian dari upaya kita untuk bagaimana berbagai hal yang terjadi masalah itu bisa hidup lagi. Sehingga karena itu di luar yang berkaitan dengan strategi pembelajaran, nanti insya Allah Pak Wakil Bupati pada waktunya itu sekolah-sekolah ini akan mendapatkan bantuan apa namanya Pak Dudi, IFL ya, IFP itu interaktif flat panel. Interaktif flat panel, kira-kira gampangnya itu papan tulis yang cerdas kira-kira. Sehingga nanti di situ guru bisa mengembangkan itu berbagai macam. Jadi kalau mengajarkan sesuatu tinggal unduh saja, unduh, tapi mengunduh ya diarahkan. Sehingga nanti pembelajaran jadi menyenangkan, pembelajaran jadi lebih produktif. Itu insya Allah nanti Pak Wakil Bupati dalam waktu tidak terlalu lama ya, Pak Bapak Direktur sudah bisa kita kirimkan ke sekolah-sekolah. Kita hitung nanti akan ada 300.000 sekolah yang menerima bantuan itu dari pemerintah. Tapi bertahap, tidak dalam 1 tahun. Bertahap, insya Allah nanti pada waktunya maksimal 5 tahun sudah semuanya mendapatkan bantuan. Sehingga pembelajaran mendalam itu bisa berjalan dengan dukungan teknologi. Nah, karena itu maka, karena kan sempat ramai itu kan, beberapa negara mengembalikan itu tidak lagi pakai yang canggih-canggih itu, semuanya tulis tangan. Tulis tangan tetap perlu, tinggal bagaimana modifikasinya saja. Misalnya begini, tadi kembali kepada contohnya Pak Wakil Bupati tadi, anak-anak ditugaskan untuk membaca bacaan tertentu. Kemudian kita minta dia membuat ringkasan dari bacaan itu dalam bahasa dia sendiri dan ditulis dengan tangan. Kan masih boleh begitu. Kan masih boleh. Kemudian supaya anak-anak tidak nyontek, maka soalnya jangan benar salah, tetapi soal yang mendorong berpikir tingkat tinggi, problem solving yang sesuai dengan tingkat kemampuan murid itu. Supaya dia tidak nyontek, suruh buka buku sekalian. Dia tidak nyontek.
Tetapi ketika membuka buku, jawabannya tidak di buku itu, jawabannya bersumber dari buku itu, dan dia bisa menemukan jawaban karena dia paham dengan teks yang dia baca. Karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah pelatihan-pelatihan begini nanti, kami akan Zoom khusus dengan para guru bahasa Indonesia. Para guru bahasa Indonesia nanti saya akan Zoom dengan beliau-beliau, ngajarnya gimana sih, termasuk juga guru-guru kelas, guru SD ini kan yang ngajarin baca pertama kan guru-guru SD itu. Guru-guru SD itulah yang ngajarin membaca. Ternyata cara mengajarkan membaca itu juga punya pengaruh besar terhadap kemampuan membaca dan minat membaca. Jangan-jangan guru SD-nya juga nggak ngerti bagaimana cara membaca yang fungsional reading itu. Tahunya mungkin reading out loud, membaca dengan keras, tetapi functional reading mungkin gurunya juga belum paham, jangan-jangan. Nah, jangan-jangan dicek kalau gurunya belum paham, kuliahnya dulu di mana itu? Jangan-jangan gue Purworejo juga. Dicek dosennya ini. Jangan-jangan dosennya juga nggak ngerti bagaimana reading for understanding itu. Nah, kompleks ini masalahnya. Tetapi kita mengambil porsi yang menjadi porsi kita saja, sehingga dengan pembelajaran mendalam ini kalau ada PR-PR nanti itu tidak PR mengerjakan soal, PR-nya membaca buku atau menulis cerita dan berbagai hal lain yang mendorong kreativitas untuk mereka tetap pengembangan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang kedua, mereka bisa tetap punya semangat untuk belajar dekat dengan lingkungan sosial dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Saya sudah diberi peringatan tinggal 5 menit lagi, dan saya tidak habiskan 5 menit itu, saya akhiri sampai di situ. Terima kasih kepada Profesor Suyanto yang sudah berkenan hadir dan mendampingi kami. Insya Allah nanti Prof. Yanto juga akan ke Australia melihat bagaimana pembelajaran mendalam di Australia. Kemudian nanti semua tim nanti akan diberangkatkan ke Australia. Tidak dengan APBN Pak, tapi dengan lembaga yang mau membiayai. Jadi sekedar cerita saja, alhamdulillah sekarang Kementerian Pendidikan dan Menengah ini menjadi kementerian yang banyak diminati berbagai kalangan, sehingga banyak program kami ini yang didukung oleh lembaga-lembaga dalam maupun luar negeri dalam bentuk kemitraan strategis, bukan dalam bentuk utang. Ini penting saya. Jadi untuk pengembangan e-learning ini kami tidak ngutang ke negara manapun, termasuk nanti guru-guru SD. Guru-guru SD juga nanti akan mendapatkan pelatihan bimbingan konseling. Dan pelatihan bimbingan konseling untuk guru-guru SD. Selama ini kan tidak ada guru BK di SD, sehingga semua guru SD harus punya kemampuan bimbingan konseling, dan itu pun nanti kami latih. Insya Allah ada yang mendukung program ini, dan sekali lagi itu tidak dari utang luar negeri. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi arah ke depan yang lebih baik lagi, sehingga dengan kebijakan-kebijakan itu kita dapat mewujudkan, memberikan pelayanan pendidikan bermutu untuk semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dan hal yang tidak berkenan. Pak Yanto, mohon maaf nanti Bu Profesor juga saya tidak bisa ikut sampai selesai, karena sesuai dengan jadwal saya harus ke Temanggung untuk tugas kementerian yang lainnya. Dari Temanggung nanti terus kemudian balik ke Magelang, terus balik ke Jogja. Mudah-mudahan di Temanggung saya tidak temangsang. Saya kira demikian. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.